Kisah Rasulullah yang sedang lapar, ketika penggalian parit pertahanan Perang Khandaq. Aku mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, tatkala penggalian parit pertahanan Khandaq sedang dilaksanakan, aku melihat Rasulullah dalam keadaan lapar. Karena itu aku kembali kepada istriku, menanyakan kepadanya, apakah engkau mempunyai makanan? Aku melihat Rasulullah sedang lapar. Maka dikeluarkannya suatu karung, di dalamnya terdapat satu sah, segantang, gandum. Di samping itu kami mempunyai seekor anak kambing. Lalu aku sembelih kambing itu, sementara istriku membuat adonan tepung. Ketika aku selesai mengerjakan pekerjaanku, aku lalu memotong-motong kecil daging kambing tersebut dan aku masukkan ke dalam periuk. Setelah itu aku pergi menemui Rasulullah, istriku berkata kepadaku, janganlah kamu mempermalukanku di hadapan Rasulullah dan para sahabat beliau. Aku langsung menemui beliau seraya berbisik kepadanya. Wahai Rasulullah, aku menyembelih seekor anak kambing milikku, dan istriku telah membuat adonan segantang gandum yang kami miliki. Karena itu sudilah kiranya Anda datang bersama-sama dengan beberapa orang sahabat. Maka Rasulullah berteriak, hai para penggali Khandaq, Jabir telah membuat hidangan untuk kalian semua. Marilah kita makan bersama-sama. Rasulullah lalu berkata kepada Jabir, jangan kamu menurunkan periukmu dan janganlah kamu memasak adonan rotimu sebelum aku datang. Lalu aku pulang. Tidak lama kemudian Rasulullah datang mendahului para sahabat. Ketika aku temui istriku, dia berkata, bagaimana engkau ini, bagaimana engkau ini? Jawabku, aku telah melakukan apa yang engkau pesankan kepadaku. Maka aku mengeluarkan adonan roti kami, kemudian Nabi meludahi adonan itu untuk memberi keberkahan. Setelah itu beliau menuju periuk, tempat memasak kambing, maka beliau meludahi dan mendoakan keberkahan kepadanya. Sesudah itu beliau berkata kepada istriku, panggillah tukang roti untuk membantumu memasak. Nanti isikan gulai ke mangkok langsung dari kuali dan sekali-kali jangan kamu menurunkan periukmu. Kala itu para sahabat semuanya berjumlah 1.000 orang. Demi Allah, semuanya turut makan dan setelah itu mereka pergi. Tetapi periuk kami masih tetap penuh berisi seperti semula, sedangkan adonan masih seperti semula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seburuk apapun, ada yang Maha Pengampun. Dari Jundab bahwa Rasulullah telah bercerita, pada suatu ketika ada seseorang yang berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni si fulan. Sementara Allah berfirman, siapa yang bersumpah dengan kesombongannya, atas namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan? Ketahuilah, sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan dan telah memutuskan amal perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim, 4753. Jangan meremehkan orang lain. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, berapa banyak orang yang rambutnya kusut, tampak dihinakan dan diusir oleh orang-orang, namun apabila dia berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim, 4754. Masuk neraka lantaran hewan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah bersabda, ada seorang wanita disiksa disebabkan seekor kucing yang dikurungnya hingga mati kelaparan. Lalu wanita itu pun masuk neraka, karena dia tidak memberinya makan dan minum ketika mengurungnya, dan tidak melepaskannya sehingga dia dapat menyantap serangga tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Senyumlah pada saudaramu. Dari Abu Dzar, ia berkata, Nabi bersabda kepadaku, janganlah engkau menganggap remeh sedikit pun terhadap kebaikan, walaupun engkau hanya bermuka ramah kepada saudaramu ketika bertemu. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Kriteria orang yang mati syahid. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, ketika seorang laki-laki berjalan pada suatu jalan, dan menemukan dahan berduri lalu ia membuangnya, maka Allah menyanjungnya dan mengampuni dosanya. Kemudian beliau bersabda, orang yang mati syahid itu ada 5, orang yang mati karena penyakit kusta, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena tertimpa runtuhan, dan orang yang terbunuh di jalan Allah. Beliau melanjutkan sabdanya, seandainya manusia mengetahui apa kebaikan yang terdapat pada azan dan syaf awal, lalu mereka tidak dapat meraihnya kecuali dengan cara mengundi, tentulah mereka akan mengundi. Dan seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat pada bersegera menuju salat, tentulah mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada salat atamah, salat isya, dan subuh, tentulah mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari, 615. Itulah sebagian kutipan hadis yang sempat kami bagikan, semoga bermanfaat.
Jangan lupa dukung kami, dan nantikan kutipan hadis selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.